Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di mata kuliah peminatan 1 ya. Di peminatan 1 nanti kita belajar beberapa peminatan. Ya, dalam hal ini saya mewakili dari tim keperawatan kritis untuk pertemuan yang pertama terkait dengan konsep keperawatan kritis. Ya, jadi nanti beberapa menit ke depan kita akan mengenal sedikit tentang keperawatan kritis seperti apa. Ya, jadi kita mempunyai beberapa setting ya, beberapa setting tempat, ada yang emergency gitu ya, ada di keperawatan kritis gitu ya, atau di ruangan stabil gitu ya. Nanti ada juga di unit, di pembagiannya ada yang di keperawatan anak, nanti ada dibagi lagi dewasa gitu ya, geriatri dan sebagainya. Nah, kita apa itu keperawatan kritis? Ya, kalau kita cakupannya terlebih dahulu dari keperawatan kritis, beberapa sumber menyatakan bahwa keperawatan kritis adalah keahlian khusus dalam ilmu keperawatan yang menghadapi secara rinci dengan manusia yang bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Oke, di sini definisi di sini garis besarnya adalah pada pasien ya, atau pada manusia yang mengancam jiwa ya. Kalau dari definisi American Association of Critical Care Nursing, perawat kritis adalah perawat profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga mereka mendapatkan asuhan secara optimal. Oke, jadi di sini ada beberapa juga poinnya, pasien kritis dan keluarga. Oke. Kemudian ada juga keperawatan kritis adalah suatu bidang yang memerlukan perawatan pasien yang berkualitas tinggi dan komprehensif, yang berkualitas tinggi dan yang komprehensif. Oke. Nah, jadi banyak yang menjelaskan, membedakan beberapa setting tersebut ya. Ada emergency ya, ada rawat stabil, itu pada tipikal dari pasiennya atau jenis pasiennya, yaitu pasiennya kritis, dan didukung juga dengan dukungan pelayanan yang di sini yang berkualitas tinggi, artinya nanti sarprasnya ya, pendukung pastinya untuk merawat pasien kritis pastinya nanti lebih lengkap ya, yang sesuai dengan masalahnya pastinya. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian unitnya kita sebut sebagai intensive care unit ya, atau ICU. Ya, kalau kita belajar konsep dasar berarti kita kenal apa itu keperawatan kritis, bagian dari keperawatan bla bla bla, kemudian unitnya. Nah, unitnya apa itu? ICU adalah ruang rawat di rumah sakit yang dilengkapi dengan staf dan peralatan khusus untuk merawat dan mengobati pasien dengan, di sini ada dicetak tebal, dengan pasien yang mengalami perubahan fisiologis yang cepat memburuk, mempunyai intensitas defek fisiologis satu organ atau bisa mempengaruhi organ lain, sehingga merupakan keadaan yang kritis yang dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini juga sedikit menjelaskan satu pasiennya, yaitu pasien-pasien kritis dengan deskripsi tadi, mengalami perubahan fisiologis yang cepat, bisa berdampak pada satu organ atau bisa ke organ yang lain ya, yang membutuhkan perawatan segera karena bersifat mengancam nyawa, yang dilengkapi dengan staf dan peralatan khusus. Ini juga informasi tambahan ya. Jadi memang nanti ada standar untuk perawat ICU itu yang seperti apa, baik SDM-nya maupun sarana dan prasarananya.
Tiap pasien kritis erat kaitannya dengan perawatan intensif. Oleh karena itu, memerlukan pencatatan medis yang berkesinambungan dan monitoring serta dengan cepat dapat dipantau perubahan fisiologis yang terjadi sebagai akibat dari penurunan fungsi dan organ tubuh. Ini menurut Rob. Ya, jadi pastinya asuhan keperawatannya juga asuhan keperawatan kritis, di mana di situ diperlukan monitoring yang berkesinambungan. Monitoring yang berkesinambungan itu artinya namanya juga monitoring ya. Kalau monitoring itu kan berarti secara rutin dimonitor. Dari kata intensif itu kan secara intens, terus menerus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kondisi dari pasien tersebut mengalami perubahan fisiologis yang berubah-berubah gitu. Ya, jadi kita lihat di sini ICU adalah perawatan yang memerlukan pencatatan yang berkesinambungan dan yang dimonitor secara terus-menerus yang cepat karena untuk pemantauan secara fisiologis. Oke, selanjutnya ini kalau menurut Kemenkes ya tahun 2010, mungkin bisa dilihat juga di Kemenkes, di situ banyak sekali ya pasal-pasalnya. Kalau terkait dengan ICU adalah, kalau dari Kemenkes 2010 adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa. Itu adalah definisi secara umum dari Kemenkes tahun 2010. Oke, dari 3 slide di awal sudah bisa digambarkan apa itu keperawatan kritis, bisa ya. Jadi secara definisi kita lihat ada perbedaan dalam asuhan keperawatannya, ada perbedaan dalam definisi pasiennya, dan juga ada perbedaan dalam desain tempatnya atau setting, yaitu intensive care unitnya atau ICU-nya. Oke. Kalau menurut American Association of Critical Care Nurse atau AACN, ketika kita membahas tentang konsep dasar keperawatan kritis, ada 3 hal. Yang pertama adalah critical ill patient-nya, yang kedua adalah critical ill nurse-nya, dan yang ketiga adalah critical ill environment-nya. Jadi ada 3 ya, patient, nurse, dan environment-nya. Jadi pasiennya apa, perawatnya seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa. Oke, yang pertama adalah critical ill patient. Apa yang dimaksud dengan pasien kritis, apa sih gitu? Biasanya saya mudah saja ketika melihat kompetensi mahasiswa pada saat praktek di ICU. Akan saya tanyakan, salah satunya adalah kenapa pasien ini kok masuk ICU? Pasien ini dari mana? Dari kamar operasi, dari IGD, atau dari ruang rawat inap biasa? Kenapa dia harus dimasukkan ke ICU? Pastinya pasien bisa masuk ke ICU ada indikasi pasien kritis. Nah, di sini mahasiswa harus bisa mengidentifikasi indikasi pasien kritisnya di mana. Gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan pendekatan dari asesmen atau pengkajian 6B. Ya, mulai dari breath, mulai dari blood, mulai dari brain, mulai dari bowel, bone, dan sebagainya. Ketika mahasiswa mampu mengidentifikasi, oh breath-nya ada masalah, oh blood-nya ada masalah gitu. Kenapa kok dari IGD harus masuk ke ICU? Padahal kita tahu bahwa ICU itu sangat terbatas gitu kan. Kenapa harus masuk ke ICU? Kenapa tidak masuk ke rawat inap atau bagaimana gitu. Nah, jadi di sini kita harus mampu mendeskripsikan critical ill patient itu yang seperti apa. Oke, yang pertama adalah di sini masalah yang aktual dan potensial mengancam kehidupan pasien dan membutuhkan observasi dan intervensi untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, jadi di sini ada Ada 2 kata yang aktual yang memang
saat ini maupun berpotensi mengancam kehidupan yang perlu diobservasi, dimonitor, dan diintervensi untuk mencegah terjadinya komplikasi. Jadi kalau misalnya nggak segera dilakukan intervensi di keperawatan kritis, maka mempunyai resiko terjadi komplikasi. Kemudian ada juga critical ill patient adalah pasien yang berisiko tinggi untuk masalah kesehatan akut atau pasien mengancam jiwa. Semakin sakit kritis pasien, maka semakin besar kemungkinan untuk menjadi sangat rentan, tidak stabil dan kompleks, sehingga membutuhkan intent dan waspada dalam asuhan keperawatannya. Nah, itu juga deskripsi dari critical ill patient. Jadi, bisa saja pasien itu sudah mempunyai komplikasi, misalnya pada gagal jantung, gitu ya. Misalnya congestive heart failure, dia sudah ada masalah komplikasi di paru-parunya. Nah, bagaimana supaya komplikasi ini tidak mengancam ke ginjalnya dan sebagainya? Ya, karena kemungkinan pasien kritis itu juga mempunyai beberapa komplikasi, tidak hanya dalam satu atau dua sistem tubuh, ya, yang kita sebut sebagai multiple organ failure atau kegagalan di beberapa fungsi tubuh. Jadi supaya pasien itu tidak menambah komplikasi, ya, yang rentan untuk menjadi mengancam nyawa. Ya, nanti di slide berikutnya juga ada sepertinya. Sambil saya cari. Nah, langsung saja saya ke sini supaya bisa menghubungkan dengan slide yang sebelumnya. Jadi kita bisa menentukan beberapa indikator, ya, yang kita sebut sebagai pasien kritis. Pasien kritis adalah satu pasien yang secara fisiologis tidak stabil. Nah, ini betul-betul menjadi indikator, ya, di keperawatan kritis, yaitu secara fisiologis tidak stabil. Ya, bisa saja pada saat ini jam 13.00 pasiennya dengan kesadaran kompos mentis, tetapi setelah dicek kembali pada jam 14.00 pasiennya ternyata sudah terjadi penurunan kesadaran. Ini artinya bahwa secara fisiologis pasien tidak stabil. Misalnya tekanan darah sama, ya, masih normal nih 120/80 /80 pada usia 30-40 tahun misalnya seperti itu. Ternyata setelah kita cek lagi di jam 14.00 ternyata sudah turun 100/60 misalnya seperti itu. Jadi secara fisiologis tidak stabil sehingga memerlukan perhatian yang teliti, melakukan pengawasan yang konstan. Nah, jadi intervensi keperawatan monitoring, ya, kadang-kadang kan mungkin sebagian mahasiswa menganggap remeh monitoring gitu ya, monitoring bukan mandiri atau sifatnya nggak kolaborasi, kurang keren gitu ya. Nah, padahal justru di sini sangat penting yang namanya monitoring. Ya, oleh karena itu nanti di pencatatan atau dokumentasi di keperawatan kritis ada yang namanya lembar monitoring 24 jam. Nanti kita akan pantau pasien tersebut selama setiap jam, atau bisa juga 15 menit atau juga setengah jam tergantung dari saat itu kondisi kegawatannya sejauh mana. Ya, pada saat pasien itu sangat tidak stabil, biasanya juga kita observasi lebih detail gitu ya, tidak 1 jam ya, karena perubahannya sangat tinggi misalnya seperti itu. Kemudian indikator yang kedua adalah pasien-pasien yang dalam bahaya mengalami dekompensasi. Nah, ini tadi yang pertama adalah pasien yang secara fisiologis tidak stabil. Kemudian yang kedua adalah pasien-pasien yang dalam bahaya atau berisiko mengalami dekompensasi. Nah, jadi dekompensasi di sini kita tahu ya, ada dekompensasi, ada kompensasi. Artinya tubuh itu tidak mampu melakukan kompensasi tubuh, berarti dekompensasi atau mengalami kegagalan dalam melakukan kompensasi tubuh. Artinya fungsi secara fisiologis sudah terganggu. Nah, ini juga menjadi indikator pasien-pasien yang kritis. Yang tadi saya sampaikan, misalnya pasien dengan CHF masuk ke ICU, ya, kita cegah untuk komplikasi yang lain atau mengalami dekompensasi.
Kemudian indikator yang lainnya adalah ya juga berkaitan dengan indikator 1 dan 2, yaitu pasien yang membutuhkan pemantauan gitu. Ya, yang tadi saya sampaikan, kalau di pasien stabil mungkin Bapak Ibu yang di reguler B ini, mohon maaf, ini video saya sampaikan untuk reg A dan reg B juga ya. Mungkin kalau reg B sudah punya paparan tentang gambaran di pasien ICU. Kalau di pasien stabil mungkin kondisi pasien sadar, nanti shift siang juga masih sadar ya, di shift malam juga masih sadar gitu ya. Nah, kalau di pasien-pasien di ICU ya tidak semua seperti itu gitu. Jadi memang perlu dipantau dan memerlukan tunjangan hidup khusus. Ini bukan tunjangan remunerasi ya. Nah, ini yang reg B nih. Jadi tunjangan hidup ini bukan PLT maksudnya ya. Jadi tunjangan hidup seperti misalnya pada pasien yang tidak bisa melakukan pernafasan spontan, maka dilakukan support dari ventilator mekanik. Pada pasien-pasien jantung ya diperlukan beberapa alat ya untuk meningkatkan mensupport kerja jantungnya. Pada pasien gagal ginjal dan sebagainya yang harus dilakukan cuci darah misalnya. Jadi beberapa indikator yang memang pasien-pasien itu memerlukan support atau tunjangan hidup khususnya. Oke, kita lanjut. Itu adalah critical ill patient. Nah, selanjutnya terkait dengan critical illness-nya. Oke, critical illness-nya berarti terkait dengan perawat pada pasien, perawat keperawatan kritis yang seperti apa perawatnya? Oke, perawat kritis praktek dalam pengaturan di mana pasien memerlukan pengkajian yang kompleks, terapi intensitas tinggi, dan intervensi yang berkesinambungan, kewaspadaan keperawatan. Perawatan kritis mengandalkan tubuh khusus, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memberikan perawatan kepada pasien dan keluarga. Oke, ini saya ngambil dari AACN tadi ya, American Association Critical Nurse ya. Ya, secara umum memberikan asuhan keperawatan pada pasien kritis. Hanya di sini, nah kita masuk yang slide berikutnya saja. Nah, di sini ada beberapa kewajiban ya, peran dari perawat nurse. Yang pertama adalah menghormati dan mendukung hak pasien atau mengganti pasien yang ditunjuk untuk pengambilan keputusan otonom. Kemudian membantu pasien mendapatkan keperawatan yang diperlukan, menghormati nilai-nilai keyakinan dan hak pasien, menyediakan pendidikan dan dukungan. Oke, ini bisa ini secara umum ya. Nah, ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa asuhan keperawatan biopsikososio-spiritual kepada pasien dan keluarga ini sangat menonjol di keperawatan kritis. Ya, bagaimana kita mendukung keputusan otonom pada pasien ketika akan dilakukan suatu tindakan, pasien itu tidak sadar, kita tetap harus izin, inform consent kepada pasien, kemudian kepada keluarga, seperti itu. Ya, kemudian pasien juga mampu, misalnya pasien masih bisa mengambil keputusan sendiri, ya harus kita libatkan, ya. Karena nanti mungkin ada sebab tersendiri ketika dampak psikologis dan spiritual pada pasien kritis dan keluarga. Karena kondisi ini memang tidak kondisi biasa yang menyebabkan kecemasan itu lebih tinggi daripada di unit yang lainnya. Karena kondisinya tadi mengancam nyawa ya dan sebagainya. Kemudian menghormati nilai-nilai keyakinan dan hak pasien, ini pastinya aspek legal etik ya untuk pasien dan keluarga. Memberikan pendidikan dan dukungan ya, jadi selalu mengedukasi. Kadang-kadang kita tahu pada kondisi kritis ya, ketika kita memberikan informasi, lapang persepsi dari pasien dan keluarga kadang-kadang kan menyempit ya gitu. Ketika kita berikan informasi hanya bingung gitu kan, menyerahkan sepenuhnya ke pasien, menyerahkan sepenuhnya ke rumah sakit, monggo lah gitu kan.
ke perawat, ke dokter dan sebagainya. Harapannya sebenarnya ketika kita melakukan edukasi ke pasien, ke keluarga dengan bahasa yang ringan tetapi bisa diterima gitu ya, bukan dengan bahasa yang rumit dan detail yang tidak bisa diterima, yang harapannya sebenarnya pasien dan keluarga bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kondisi pasien. Jadi kalau masih bingung, monggo lah gitu, itu sebenarnya PR juga untuk kita yang melakukan edukasi. Harapannya yaitu pasien bisa menerima semua informasi dan mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian mendukung keputusan pasien ya dan sebagainya. Itu terkait dengan critical illness-nya ya. Ini di slide mungkin juga nanti ada kompetensi dasar yang diperlukan untuk perawat itu, seperti misalnya minimal BTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support, itu harus ya. Kemudian kemampuan manajemen airway itu di nurse-nya, kompetensi dasar perawatnya harus dipunyai, hampir sama seperti IGD ya. Mungkin nanti di slide berikutnya ada. Kalau critical ill environment-nya seperti apa? Kita membayangkan ICU adalah lingkungan yang berpotensi memusuhi rentan pasien sakit kritis. Selain stres fisik seperti penyakit, nyerinya, obat penenang, intervensinya, dan ventilasi mekanis, stres fisiologis dan psikologis yang dirasakan oleh pasien. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi ketika kita ngomongin konsep dasar keperawatan kritis, ya, critical ill, ya, keperawatan kritis itu nggak cuma kita berbicara pasiennya sama perawatnya, ternyata lingkungannya atau environment-nya itu juga harus kita mengetahui bahwa ICU itu adalah lingkungan yang berpotensi menyebabkan stres. Ya, selain stres fisik juga ada dampak dari stres psikologis maupun non-psikologisnya. Jadi nanti ada bab, kalau tidak salah, di keperawatan kritis ya, karena di sini ada peminatan dan ada keperawatan kritis. Itu ada dampak lingkungan pada pasien kritis. Nah, di situ misalnya saya contohkan ya. Jadi seperti pasien yang diisolasi, ya kita tahu bahwa pasien kritis itu kan nggak ditungguin 24 jam. Ya, itu adalah pasien yang terisolasi. Itu menimbulkan stres psikologis tersendiri. Bisa kita bandingkan dengan pasien di ruang rawat inap biasa, di VIP, ya, dalam ruangan seperti kamar tersendiri, support sistemnya bisa masuk, ya, bisa tidur di situ, dia bisa melihat anak istrinya menunggu, ya, itu menjadi ya support system gitu. Tapi kalau di ICU, ya, diberikan kesempatan untuk dilihat hanya beberapa jam saja, gitu. Jadi ini menjadi stres psikologis. Kemudian lingkungan apalagi? Kita lihat di ICU ada ventilator mekanik, ada NGT, ada EKG. Belum nanti terapi intravenanya nggak bisa lebih dari satu. Ya, jadi IV line-nya bisa disambung-sambung banyak. Triway-nya banyak, pating grandul gitu ya. Kalau orang awam melihatnya sesuatu yang mengerikan, ini juga menjadi stres psikologis, dampak dari lingkungan. Belum kalau pasiennya melihat bagaimana resusitasi dilakukan dan pasiennya meninggal. Ya, jadi kita juga ada etika ya ketika kita melakukan resusitasi jantung paru, mengkompresi dada pasien, kemudian ternyata pasien tersebut meninggal gitu ya. Itu juga pastinya kita tidak memperlihatkan pemandangan itu ke pasien yang lain, karena itu menjadi dampak stres dari lingkungan. Itu adalah critical ill environment gitu ya. Jadi nanti juga ada seperti bunyi ventilator alarm ya, yang berbunyi, atau bedside monitor dit 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 yang berbunyi terus menerus, itu juga menjadi stresor tersendiri.
Coba Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian membayangkan kita berada dalam ruangan kamar saja selama 2 hari, tidak keluar-keluar, tidak melihat pagi, tidak melihat siang dan malam. Lama-lama bisa halusinasi dengan mendengar bunyi yang terus-menerus gitu ya. Dan berbagai macam masalah privasi ya. Dia tidak hanya menggunakan pakaian untuk penutup yang di ICU saja gitu, padahal dia posisi sadar penuh, harus dilakukan beberapa intervensi. Nah, ini menjadi stres tersendiri, stres psikologis, dampak dari lingkungan. Oke, jadi memang perawat harus memahami itu, ya, critical ill environment. Oke, kemudian ini juga ya, karena ini konsep dasar, jadi di ICU itu ada level-levelnya, ya. Ada ICU tingkat 1, ICU tingkat 2, dan ICU tingkat 3. Kalau ICU tingkat 1, ya, ada beberapa kriteria seperti misalnya gini, ventilator jangka pendek yang tidak lebih dari 24 jam, ya. Kemudian kalau ICU tingkat 2, ya, dokter tetapnya ada, alat diagnostik yang lebih lengkap, laboratorium patologi fisiologi ada gitu ya. Nanti bedanya yang ketiga, ini adalah rujukan ya. Mungkin kita bisa lihat ICU tingkat 3 di Sarjito, di Margono gitu ya. Dengan nah ini dokter spesialis subspesialis. Nah, jadi memang di sini yang salah satu membedakan nanti tingkatan di ICU ya. Bahasanya ada primer, sekunder, dan tersier. Tersier itu ICU yang paling tinggi gitu, yang lengkap secara alatnya, kemudian dokter-dokternya. Nah, ini yang membedakan, ada dokter-dokternya. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat di lembar monitoring ya, di ICU ya, satu pasien itu dokternya ya bisa lebih dari satu ya, yang kita tahu karena memang beberapa pasien mengalami multiple kegagalan beberapa organ. Mungkin dia ada dokter jantungnya, ada dokter paru-parunya, ada dokter sarafnya dan sebagainya. Ya, dan tersier pastinya nanti lebih lengkap untuk alat-alat sarana yang mendukung untuk penegakan diagnosisnya gitu. Ya, kurang lebih ya seperti jenis rumah sakit lah ya, tipe-tipe rumah sakitnya itu kan juga berbeda-beda. Nah, ICU juga sama. Nah, ini mungkin bisa ada gambaran ini, tapi ICU. Nah, mungkin kalau reguler B sudah tidak. Mungkin dari teman-teman Reg B itu ada yang bekerja di ICU ya, ini mungkin sudah sangat familiar dengan gambar-gambar ini. Ya, jadi untuk berbicara nurse ya, berbicara critical illness itu memang peran interprofesionalnya itu sangat nyata dan sangat menonjol gitu ya. Jadi kolaborasi itu sangat terlihat gitu ya, peran dokter, peran perawatnya ya, dan tenaga kesehatan yang lain itu kita lihat gitu ya, menonjol gitu bagaimana masing-masing kewenangannya. Kemudian di beberapa referensi lain juga mengkategorikan ya. Ini ada kategori pasien pertama, ada pasien kategori kedua dan ketiga. Mungkin nanti ini juga levelnya lebih tinggi lagi ya pada saat menentukan prioritas dari pasien gitu ya. Jadi ini perawat-perawat, calon nurse atau ya calon nurse ya, Bapak Ibu nurse generalis, mungkin nanti bisa lanjut ke spesialis. Salah satu kompetensinya menganalisis kegawatan dari pasien yang nanti bisa untuk memprioritaskan pasien. Maksud saya gini, misalnya nanti Bapak Ibu menjadi kepala ruangan di ICU gitu ya, nanti berkoordinasi juga dengan penanggung jawab
dari ICU-nya atau kepala instalasi dari intensifnya dengan dokternya dalam menentukan, oh ini ada pasien juga yang mau masuk ke ICU dari IGD, dari kamar operasi, dari rawat inap biasa, mana yang kita prioritaskan untuk bisa diterima. Ya, itu pastinya perlu lakukan analisis ya, kondisi-kondisi mana, karena nanti ketika memprioritaskan pasien juga kadang-kadang kita harus menurunkan status pasien. Oh ternyata ini pasien yang di bed 5 misalnya sudah tidak menggunakan ventilator, oh bisa kita turunkan statusnya di HCU misalnya, di high care-nya. Nah itu kan juga perlu analisis ya, seperti itu. Mungkin bukan perawat pelaksana ya, nanti itu di manajer dan nanti di penanggung jawab ya, dokter jaganya mungkin seperti itu. Nah ini ada kategori. Nanti implementasinya di prioritas tadi untuk menentukan, oh ini pasiennya masuk dan tidak. Nah ini di pelayanan di ICU. Indikasi yang benar di mana pasien yang dirawat di ICU harus pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intensive care. Pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan pengawasan yang konsisten, yang konstan, dan metode terapi titrasi, dan pasien saat kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi. Nah, jadi ini adalah resume ya. Berarti sudah kesimpulan. Jadi pelayanan di ICU adalah ya untuk pasien-pasien seperti apa ya yang memerlukan pengelolaan yang kontinu berkelanjutan ya, sehingga tidak menimbulkan dekompensasi. Nah, kemudian ini di sini saya perlu menjelaskan sedikit tentang multidisipliner yang tadi saya sampaikan, interprofesional. Jadi di ICU itu tidak kerja sendiri. Saya yakin juga mungkin teman-teman Rek B yang ada di IGD, di rawat inap pun saya yakin juga semuanya tidak ada yang bekerja sendiri. Gitu. Ya. Nah, ini juga sangat dikuatkan ketika kita belajar konsep critical care. Nggak bisa bekerja sendiri. Nggak bisa kita tidak berkomunikasi dengan dokter. Jadi kerjasama multidisipliner. Ya, karena masalah medis di sini adalah kompleks, di mana dasar pengelolaan pasien ICU adalah pendekatan multidisiplin tenaga kesehatan dari beberapa disiplin ilmu terkait yang memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, kita tahu tadi saya sampaikan juga dalam satu pasien dokternya juga bisa lebih dari satu, gitu, ya kan? Yang biasanya kita hanya di ruang rawat inap biasa di keperawat di masalah penyakit dalam misalnya di situ cukup banyak spesialis penyakit dalam saja gitu ya, kita hanya ketemu sama dokter itu saja, bahasanya seperti itu juga artinya kerjasama, apalagi di ICU gitu. Jadi perawat di sini benar-benar harus mempunyai kompetensi teamwork atau bekerja sama, harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang lebih menurut saya. Ya, kadang-kadang susah ya berkomunikasi dengan nakes satu gitu. Ini apalagi banyak gitu ya. Yang masing-masing biasanya punya keputusan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi memang perawat itu harus luwes gitu ya, harus yang saya cuman melihat saja ya, mengamati ya teman-teman di rumah sakit ya, perawatnya luwes-luwes gitu, karena harus bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi dengan semua profesi gitu. Karena ya di situ kita yang menjaga pasien lebih lama 24 jam gitu ya. Kita yang sering ketemu keluarga, ya dokter juga ketemu keluarga, tapi kan kalau ada komplain dan sebagainya pastinya yang ketemu perawatnya. Gitu. Kita harus bisa berkomunikasi dengan semua lini, semua yang kita temui gitu, dokternya ada beberapa dan sebagainya. Jadi kemampuan berkomunikasi menurut saya jadi sangat penting ketika pendekatannya adalah kerjasama multidisiplin. Kemudian kebutuhan pelayanan kesehatan pasien, di mana kebutuhan pasien ICU adalah tindakan resusitasi ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks resusitasi, mengembalikan gitu ya, mengembalikan lagi ke fungsi yang normal, itu resusitasi. Jadi prinsip dari layanannya adalah resusitasi.
Ya, resusitasinya apa? Ya, macam-macam. Ya, pastinya untuk fungsi dari fungsi tubuh, bisa airway, bisa circulation, ya, bisa brainnya dan sebagainya, serta terapi definitif dan diagnosisnya. Itu terkait dengan pelayanan keperawatan kritis multidisipliner, ya, pelayanan resusitasi. Kemudian selain itu ada peran koordinasi dan integrasi dalam kerjasama tim, di mana setiap tim multidisiplin harus bekerja sama dengan melihat kondisi pasien. Nah, ini juga hampir sama ya tadi dengan berbicara kemampuan untuk multidisiplin. Jadi di sini ada peran koordinasi dan integrasi dalam tim multidisiplin. Ya, jadi memang itu sesuatu yang menonjol gitu di ICU. Yang saya perhatikan juga seperti itu ya, di IGD juga sama seperti itu. Jadi ya kemampuan dasarnya ya salah satunya apa? Komunikasi gitu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi untuk bisa berkoordinasi dan integrasi dalam kerjasama. Kemudian asas prioritas dan mengharuskan setiap pasien yang dimasukkan ke ruang ICU harus sesuai dengan indikasi. Nah, itu tadi berbicara tentang kategori pasien. Nah, ini memang ya tidak semua ya, mungkin nanti teman-teman di Rek B yang memang menjadi perawat ICU mungkin sudah lebih paham bagaimana nanti ada yang namanya prioritas. Ya. Oh, ini kalau misalnya tipe ICU-nya itu tidak pas juga pastinya kita akan merujuk ke layanan atau tipe ICU yang lebih lengkap gitu. Kalau memang tidak bisa menerima gitu kan, atau tadi memprioritaskan, kita menerima ada beberapa tapi kita akan prioritaskan yang mana. Kemudian sistem manajemen mutu yang terpadu dalam ICU, mutu pelayanan yang terpadu itu tadi yang bersama. Kemudian kemitraan, profesi, ya, ini menurut saya tadi hampir sama. Efektivitas, kontinuitas pelayanan, ya, ini juga sama. Ya, jadi ICU memiliki teknologi yang canggih seperti monitor jantung, terkomputerisasi, ventilator dan sebagainya. Ya, jadi memang tingkat kecanggihan dari alat-alat cukup cepat gitu ya, khususnya untuk alat-alat penunjang hidup dasar ya, yang ini juga harus selalu diupdate oleh nurse-nya, oleh perawatnya ya. Kita tahu seperti ventilator mekanik zaman dulu mungkin ada yang kenal ya, servo dan sebagainya, sampai ke Galileo dan sebagainya yang tadinya diputer-puter untuk mengatur tidal volume, sampai sekarang touchscreen ya. Alat-alatnya sudah semakin pintar gitu untuk mendeteksi dari nafas pasien, itu sudah sangat pintar. Nah, ini kita juga di sini harus pelayanan ICU ya seperti itu ya. Jadi nanti SDM-nya juga harus mengikuti dengan keupdatean dari alat-alatnya, karena memang perkembangan alat-alat mekaniknya itu di ICU lebih cepat gitu ya berkembang, karena itu tadi untuk mensupport dari bantuan hidup dasarnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kompetensi dasar di perawat ICU. Yang pertama adalah life support gitu ya. Kemudian jadi nanti mengarah kepada skill untuk BTCLS gitu, karena tugas utamanya untuk ICU di sini adalah satu life support, yang kedua monitoring, yang ketiga adalah pencegahan komplikasi. Secara garis besar itu life support, memonitoring, kemudian pencegahan komplikasi. Nah, life support ini yang biasanya menjadi dasar adalah itu tadi BTCLS gitu. Jadi harus di-upgrade itu ya. Mungkin perawat-perawat ICU udah paham ya. Kalau udah expired ya harus di-upgrade gitu, ikut lagi gitu.
ya, karena itu memang kemampuan dasar. Ya, bagaimana untuk manajemen RW-nya, ya, bagaimana melakukan resusitasi jantung paru, pasien terjadi perdarahan, bagaimana pasien shock seperti apa, dasar-dasar seperti itu yang harus ada, ya. Jadi life support, monitoring dan pencegahan komplikasi. Kemudian ini yang terakhir nih. Jadi yang terakhir itu ada indikasi. Jadi kembali ada indikasi pasien masuk, ada indikasi pasien tidak perlu masuk, ada indikasi pasien keluar. Ya, ini juga biasanya menjadi apa ya, yang saya tanyakan kompetensi mahasiswa. Mana pasien kelolaanmu? Kenapa ini pasien masuk ke ICU? Nanti tanya lagi sebaliknya, pasienmu mana sudah keluar? Apa indikasi keluarnya? Udah nggak kritis lagi. Nah, udah nggak kritis lagi harus bisa dijabarkan. Kalau sudah bisa menjabarkan, berarti mahasiswa juga memahami aspek kritisnya di mana. Itu ya. Jadi ini yang terakhir adalah indikasi pasien masuk. Ya, ini harus dijabarkan. Kalau yang di slide ini ya umum saja, pasien sakit berat yang tidak stabil, pasien yang memerlukan bantuan pemantauan, pasien yang memerlukan terapi insentif mengatasi komplikasi. Yang pertama, pasien tidak stabil. Perawatnya kan harus bisa memberikan, menjelaskan. Dengan pendekatan kita biasa menggunakan 6B atau ABCDE boleh, ya, dari RW, breathing, circulation, disability, exposure-nya boleh. Atau biasanya kalau di Stikes Muhammadiyah Gombong kita menggunakan 6B, breath, blood, bone, gitu ya. Saya seperti itu. Ketika kita bisa mengidentifikasi dari aspek-aspek tersebut ternyata tidak stabil di sini, ya berarti bisa mengidentifikasi pasien masuknya karena apa. Atau yang dilihat dari pasien yang memerlukan pemantauan. Ya, pada pasien penurunan kesadaran misalnya seperti itu. Pasien tidak ada nafas spontan, dilakukan intubasi, diberikan ventilator mekanik misalnya. Pasien post-op, ya, laparotomi dan sebagainya. Pasien memerlukan terapi insentif mencegah komplikasi, misalnya pasien, nah ini pasien tamponet jantung, ada sumbatan jalan nafas dan sebagainya, di sini memerlukan terapi intensif dan mencegah komplikasi. Yang tadi saya sebutkan yaitu jenis pasien kritis dan juga merupakan indikasi. Kalau yang tidak perlu, ini ada pasien mati batang otak. Ya, ini juga kalau secara aspek legal juga harus ada secara jelas tertulis, ya, juga ada standar dokter yang menandatangani kalau memang dia sudah MBO. Ya, jadi ini juga perlu dikomunikasikan dengan keluarga. Keluarga siap kok membayar pasien misalnya. Ya, tapi kita perlu juga ada yang namanya tadi kriteria masuk ICU. Ya, ternyata ada yang lebih perlu lagi gitu. Karena ini pasiennya sudah MPO, misalnya seperti itu. Ini perlu dikomunikasikan. Pasien yang menolak ini jelas ya, pasien secara medis tidak ada harapan dapat disembuhkan lagi. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan. Makanya banyak dilema etik ya kalau di ICU ya. Ya mungkin di unit yang lain juga sama. Ya, masalah-masalah etik yang muncul gitu ya, itu juga banyak ya. Nanti kalau di uji kompetensi di nurse itu banyak kasus ya yang bisa nanti untuk bahan belajar ya. Ketika kita bersinggungan dengan etik, prioritasnya seperti apa ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini juga harus dikomunikasikan, mati batang otak, pasien yang tidak mengalami kemajuan yang signifikan ya, dengan melihat kondisinya pastinya kan harus dianalisis dulu kondisinya seperti apa dan kita komunikasikan. Pada indikasi keluar ya pastinya pasien yang sudah tidak memerlukan lagi terapi intensif, ya, pasien yang sudah stabil. Pada pemantauan hasil intensif ternyata hasilnya tidak memerlukan tindakan atau terapi intensif yang lama, itu juga indikasi keluar. Terapi intensif tidak memberikan manfaat dan tidak perlu diteruskan lagi. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan dengan keluarga ya. Jadi progresnya seperti apa ya, mungkin banyak kasus ya, banyak cerita, oh ya udahlah paliatif saja ya, yang nanti paliatifnya seperti apa di rumah saja misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus dikomunikasikan pada pasien, keluarga pasien mengetahui betul kondisinya seperti apa ya kan,
oh ya di rumah saja ditungguin semua keluarganya, nanti kita tetap berikan terapi supporting yang seperti ini di rumah lebih nyaman berkumpul ya kan, tidak terisolasi gitu ya, tidak dipasang alat-alat yang sepertinya kok memang sudah tidak memberikan dampak yang signifikan gitu ya, hanya sebagai support tapi tidak signifikan gitu ya. Kalau begitu keluarga sudah memutuskan berarti sudah boleh masuk dalam indikasi keluar ICU. Oke, Bapak Ibu semua, mahasiswa sekalian, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan, saya sharing terkait dengan konsep dasar dari keperawatan kritis. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, silahkan belajar dari referensi yang lain ya, karena kita belajar tidak membatasi sumber belajar dari mana. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.